Baiklah Sobat Pensiunan yang selalu saya banggakan dan saya hormati, mari kita dengan penuh perhatian melanjutkan pembahasan ini ke tahap yang lebih mendalam dan komprehensif, di mana kita akan masuk ke jantung persoalan yang selama ini telah menjadi teka-teki dan membingungkan banyak pensiunan sejak awal tahun 2025. Pertanyaan besar yang menggantung di benak kita semua adalah, apakah benar secara hukum dan fakta akan ada pembayaran dana rapel kenaikan gaji pensiunan di tahun ini? Bagaimana sebenarnya posisi strategis dan sikap resmi PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun dalam menghadapi isu yang simpang siur ini? Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang menjadi landasan hukum atau payung regulasi yang mendasari semua wacana ini? Saya akan menjelaskan semua pertanyaan tersebut secara perlahan, terstruktur, berurutan, dan sejelas mungkin menggunakan bahasa yang mudah dicerna, agar Anda benar-benar memahami kondisi yang sesungguhnya secara objektif, tanpa hanya sekadar mengikuti arus kabar berantai yang seringkali menyesatkan dan menimbulkan keresahan yang tidak perlu di masa tua. Pertama, mari kita samakan persepsi dan pahami dulu, mengapa isu kenaikan gaji dan rapel pensiunan ini seolah menjadi siklus tahunan yang selalu muncul dan memanas menjelang akhir tahun anggaran. Setiap kali kalender mendekati kuartal terakhir, selalu saja beredar rumor hangat di warung kopi atau grup WhatsApp seperti, katanya pensiunan mau naik ya tahun depan, atau, Pak, nanti rapelnya cair bulan depan ya, atau asumsi polos seperti, Ibu, saya dengar di berita gaji ASN aktif naik, berarti kita sebagai pensiunan pasti ikut naik dong. Pertanyaan kritisnya adalah, mengapa rumor dan pola pikir semacam ini terus berulang setiap tahun? Jawabannya sebenarnya terletak pada 3 faktor psikologis dan teknis utama. Faktor pertama adalah pola komunikasi pemerintah yang biasanya memang mengumumkan rencana perubahan gaji untuk ASN yang masih aktif di akhir tahun anggaran. Kenaikan gaji ASN aktif, baik melalui pidato kenegaraan presiden maupun penerbitan peraturan pemerintah, PP, sering diumumkan pada momen-momen seremonial tertentu, misalnya setelah pembacaan nota keuangan di DPR atau saat pembahasan rancangan APBN. Ketika berita bahwa gaji ASN aktif naik meledak di media, sebagian masyarakat dan pensiunan langsung secara refleks berasumsi bahwa pensiunan juga akan ikut naik secara otomatis karena merasa satu rumpun. Padahal kenyataannya secara administratif tidak sesederhana itu. Pensiunan memiliki dasar hukum dan regulasi yang berbeda dan terpisah. Gaji pokok pensiunan tidak serta-merta mengikuti Perpres gaji ASN aktif. Pensiunan mengikuti peraturan pemerintah yang bersifat khusus, yang dalam hal ini, peraturan terbaru yang masih berlaku sah sampai detik ini, adalah PP nomor 8 tahun 2024. Jadi, logika hukumnya adalah, jika ASN aktif naik pada tahun 2025, berdasarkan aturan baru mereka, pensiunan tidak otomatis naik kecuali diterbitkan PP baru lainnya yang secara spesifik dan eksplisit mengatur kenaikan untuk pensiunan. Faktor ketiga yang memperkeruh suasana adalah banyaknya informasi liar yang beredar tanpa adanya sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti pesan berantai, broadcast, dari WhatsApp keluarga, grup RT, grup komunitas pensiunan, atau pesan yang diklaim bocoran, berasal dari orang dalam atau internal Taspen, padahal isinya sama sekali tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Ini adalah hal yang paling berbahaya dan sering memicu kekecewaan, sebab kadang dalam pesan itu tertulis dengan sangat meyakinkan, rapel cair November, surat keputusan sudah turun, atau pusat sudah tanda tangan pencairan, padahal faktanya belum tentu ada dokumen resmi apapun yang ditandatangani. Maka, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kejelasan nasib di tahun 2025, kita harus menetapkan prinsip dasar yang kokoh dalam pikiran kita. Tidak semua kenaikan gaji ASN aktif berarti pensiunan otomatis ikut naik. Ini adalah fondasi pemahaman yang harus dipahami terlebih dahulu, agar tidak terjadi salah kaprah. Lalu, apa sebenarnya isi materi yang diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi acuan saat ini? PP ini diterbitkan sebagai respons cepat pemerintah atas banyaknya desakan publik pada tahun 2023, ketika biaya hidup pasca pandemi meningkat tajam
Tetapi gaji pokok pensiunan sudah bertahun-tahun tidak mengalami perubahan signifikan yang berarti untuk menopang daya beli. Isi substansi dari PP nomor 8 tahun 2024 antara lain adalah penetapan kenaikan gaji pokok pensiunan sebesar 12% secara merata untuk semua golongan. Kenaikan ini berlaku efektif per Januari 2024. Penting untuk dicatat dengan tinta tebal, kenaikan ini sudah disalurkan dan sudah dinikmati, bukan lagi janji manis. Artinya, semua pensiunan saat ini sudah merasakan kenaikan gaji pensiun reguler bulanan berdasarkan PP ini. Dalam pasal-pasal PP tersebut, tidak ada satupun klausul yang secara eksplisit menyebutkan akan ada kenaikan otomatis lagi pada tahun 2025. Banyak orang salah memahami dan menafsirkan seolah-olah PP ini menyatakan adanya kenaikan bertahap setiap tahun, padahal tidak demikian. Jadi, peraturan yang berlaku sah untuk pensiunan saat ini hanyalah PP 8 tahun 2024 dan sampai detik ini belum ada dokumen pengganti atau tambahan regulasi yang baru. Inilah sebab utamanya, ketika muncul rumor liar bahwa pensiunan akan mendapatkan dana rapel kenaikan gaji lagi pada tahun 2025, PT Taspen segera bertindak cepat mengeluarkan klarifikasi bantahan untuk meluruskan informasi. Ini adalah hal fundamental yang sering disalahpahami banyak orang. Posisi Taspen adalah murni sebagai operator penyalur, bukan regulator pembuat aturan. Taspen bukanlah lembaga politik yang merumuskan kebijakan gaji pensiunan. Taspen hanya menjalankan fungsi administratifnya untuk mengelola pembayaran pensiun, memproses data administrasi pensiun, dan memastikan hak pensiunan dibayar tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat orang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketika masyarakat bertanya dengan penuh harap kepada petugas front office Taspen, "Pak, rapel pensiunan kapan cair?" Mereka dengan jujur tidak bisa memberikan jawaban pasti tanggal dan bulannya, karena memang faktanya belum ada regulasi baru, belum ada surat edaran resmi dari Kementerian Keuangan, dan belum ada instruksi teknis dari pemerintah pusat. Jawaban normatif yang bisa mereka berikan hanyalah, "Kami masih menunggu aturan resmi dari pemerintah." Jawaban ini seringkali dianggap membingungkan atau seolah-olah menutupi sesuatu, padahal itu adalah satu-satunya jawaban yang benar, jujur, dan sesuai prosedur birokrasi. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apakah di tahun 2025 ini ada kenaikan gaji untuk ASN aktif? Jawabannya adalah ya, ada. Pemerintah memang mengeluarkan peraturan presiden, Perpres terbaru yang menaikkan gaji pokok ASN aktif pada tahun anggaran 2025. Karena ini adalah Perpres yang secara spesifik ditujukan untuk struktur gaji ASN aktif, maka konsekuensinya gaji ASN aktif naik, tetapi gaji pensiunan tidak otomatis ikut naik karena beda payung hukum. Nah, disinilah titik krusial terjadinya miskonsepsi yang besar di masyarakat. Sebagian orang berpikir dengan logika sederhana, kalau ASN aktif naik, pensiunan pasti otomatis ikut naik. Padahal tidak demikian, pensiunan memiliki jalur hukum dan skema anggaran yang berbeda dan terpisah. Dari mana sebenarnya asal-muasal munculnya isu rapel 2025 ini jika aturannya belum ada? Penelusuran mendalam saya menunjukkan bahwa sumber utamanya berasal dari 3 hal. Pertama, pesan berantai WhatsApp yang masif. Ada pesan yang beredar luas, isinya provokatif seperti, "PP kenaikan pensiunan sudah ditandatangani Presiden, rapel cair November atau Desember." Pesan semacam ini biasanya ciri-cirinya tidak menyertakan nomor surat, tidak ada lampiran dokumen, atau rujukan regulasi yang jelas. Pihak Taspen sendiri sudah berkali-kali mengklarifikasi bahwa kabar tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Kedua, kesalahpahaman persepsi terhadap kenaikan ASN aktif. Ketika berita ASN aktif naik muncul di TV, muncul anggapan atau harapan, biasanya kalau yang aktif naik, pensiunan ikut naik juga. Padahal hal itu hanya terjadi jika dan hanya jika ada PP khusus yang mengatur pensiunan secara bersamaan. Ketiga, narasi clickbait dari konten-konten media sosial yang tidak resmi. Banyak judul berita di portal keuangan online atau channel YouTube yang menggunakan judul sensasional demi views seperti "Kenaikan pensiunan 2025 sudah pasti" atau "Rapel pensiunan segera cair besok".
Padahal jika ditonton isinya hanya berupa opini pengamat atau asumsi pribadi tanpa data valid. Jadi, apa sikap resmi yang diambil oleh PT Taspen menyikapi ini? Taspen sudah menjawab dengan sangat tegas dan jelas. Belum ada regulasi resmi mengenai kenaikan gaji pensiunan 2025 dan pembayaran rapel. Artinya, belum ada PP baru yang terbit, belum ada instruksi pembayaran dari Kemenko, dan belum ada dasar hukum legal untuk pencairan rapel. Jika suatu saat nanti peraturan baru itu benar-benar keluar, Taspen tinggal menjalankan perintah bayar. Namun, selama belum ada PP baru, Taspen tidak bisa, tidak berani, dan tidak berhak mencairkan dana rapel apapun karena itu melanggar hukum keuangan negara. Sebagai lembaga negara, BUMN, mereka wajib patuh menunggu aturan resmi. Apakah masih ada kemungkinan kenaikan pensiunan di tahun 2025? Ini adalah pertanyaan spekulatif yang menarik dan jawabannya memiliki dua sisi mata uang. Sisi optimis, potensi kenaikan itu tetap ada. Kenapa? Karena fakta di lapangan menunjukkan biaya hidup pada periode 2024 sampai 2025 meningkat tajam akibat inflasi, dan pemerintah tentu bisa mempertimbangkan kebijakan untuk menjaga daya beli para pensiunan agar tidak jatuh miskin. Pemerintah juga memiliki rekam jejak sering melakukan penyesuaian secara berkala. Hampir setiap beberapa tahun sekali selalu ada penyesuaian gaji pensiunan, meski polanya tidak setiap tahun. Kenaikan ASN aktif juga dapat menjadi sinyal politik dan ekonomi positif. Kenaikan ASN aktif bisa menjadi indikator awal bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan perbaikan ekosistem kesejahteraan pegawai negara secara keseluruhan, termasuk pensiunan. Sisi realistis. Kita harus sadar bahwa saat ini belum ada dasar hukum. Meskipun secara potensi dan harapan itu ada, namun secara hukum tata negara dan administrasi, hingga detik ini belum ada PP baru yang diterbitkan, belum ada keputusan sidang kabinet yang diumumkan, dan belum ada revisi APBN yang secara spesifik menyinggung alokasi dana rapel pensiunan. Jadi, harapan itu boleh ada. Tetapi kita tidak boleh menganggapnya sebagai fakta yang sudah pasti. Kita harus bersabar menunggu dokumen resminya terbit. Kenapa informasi mengenai pensiunan seringkali dirasa terlambat muncul dibandingkan yang lain? Ini adalah pertanyaan bagus dari banyak pensiunan yang merasa, kok kita dapat informasinya selalu paling akhir dan sisa-sisa? Alasannya sebenarnya sederhana dan sangat rasional. Pemerintah secara prioritas lebih dulu merapikan regulasi untuk ASN aktif, karena ASN aktif adalah komponen belanja pegawai terbesar dan menyangkut kinerja birokrasi yang sedang berjalan. PP pensiunan harus melalui analisis keuangan negara dan perhitungan aktuaria yang jauh lebih detail dan rumit, sebab setiap kenaikan pensiunan bersifat komitmen jangka panjang seumur hidup. Anda dibayar negara sampai akhir hayat, bahkan diteruskan ke ahli waris, sehingga kenaikan pensiunan tidak boleh salah hitung sedikit pun. Jika salah hitung, pemerintah harus menanggung beban defisit dampaknya untuk ratusan ribu pensiunan selama bertahun-tahun ke depan. Anggaran pensiun bersifat wajib bayar atau mandatory spending, sehingga pemerintah harus sangat berhati-hati dan prudent dalam menetapkan angka persentasenya. Inilah alasan logis mengapa informasi pensiunan sering muncul paling terakhir dan mengapa Taspen selalu harus menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Mengapa banyak pensiunan merasa seolah-olah tidak diurus dengan baik? Saya ingin menyampaikan hal ini dengan rasa empati yang mendalam karena saya memahami perasaan tersebut. Banyak pensiunan merasa haknya terlambat diberikan, informasinya samar-samar, kebijakan terkesan tidak berpihak, atau pemerintah kurang memberikan kepastian masa depan. Padahal, jika dilihat dari sisi tantangan struktural makro, pemerintah sebenarnya menghadapi tantangan fiskal yang sangat besar. Jumlah pensiunan terus bertambah secara eksponensial setiap tahun seiring bertambahnya usia harapan hidup. Semakin lama, semakin banyak ASN memasuki masa pensiun. Anggaran beban pensiunan di APBN juga terus membengkak triliunan rupiah. Ini menuntut pemerintah untuk sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kebijakan harus seimbang dan adil antara kesejahteraan ASN aktif dan pensiunan. Tidak bisa hanya menaikkan salah satunya secara timpang. Setiap kenaikan harus memastikan APBN mampu menanggung beban tersebut secara berkelanjutan,
karena pensiun adalah kewajiban jangka panjang negara. Jadi, bukan berarti Anda tidak diurus atau dilupakan. Hanya saja prosesnya memang lebih lambat dan hati-hati karena sifatnya jangka panjang dan wajib bayar. Jadi, apa langkah bijak yang harus Anda lakukan sekarang? Ini adalah panduan sederhana, praktis, dan mudah dipahami supaya Anda tidak bingung lagi mengikuti isu kenaikan pensiunan yang simpang siur. Langkah pertama, ikuti hanya 3 sumber informasi resmi yang kredibel. Hanya 3. Dokumen PP atau Perpres pemerintah yang asli, siaran pers resmi dari Kemenkeu atau Kemenpan RB, dan pernyataan publik resmi dari manajemen PT Taspen. Informasi selain dari 3 sumber itu boleh didengar sebagai hiburan, tetapi jangan dianggap sebagai keputusan final. Langkah kedua, jangan mudah percaya pesan berantai yang tidak jelas nomor suratnya. Jika ada pesan yang berbunyi surat sudah turun, tetapi tidak mencantumkan nomor PP, tanggal ditetapkan, atau nomor pengundangan dalam lembaran negara, maka itu hampir pasti hoaks yang tidak bisa dipercaya. Langkah ketiga, biasakan cek setiap kali Taspen merilis edaran baru. Taspen biasanya memberikan informasi valid melalui website resmi, acara layanan langsung, Taspen Service, atau media sosial resmi yang terverifikasi, centang biru. Taspen tidak pernah mengirim pesan pribadi ke WhatsApp meminta data rahasia. Langkah keempat, bila nanti ada PP baru, segera cek rincian anggarannya dengan teliti. Sebab di dalam PP baru biasanya tertulis jelas berapa persen kenaikannya, sejak kapan tanggal efektivitasnya, apakah ada rapel yang dibayarkan, dan kapan jadwal rapel dibayarkan. Langkah kelima, jangan mudah tersulut emosi oleh judul clickbait. Ingat, judul video atau berita tidak selalu mencerminkan isi yang akurat. Banyak konten yang bertujuan hanya memburu viewer, dan banyak narasi yang terdengar meyakinkan seperti fakta padahal hanyalah asumsi pribadi pembuatnya. Pastikan Anda mengikuti channel atau sumber berita yang benar-benar memberikan edukasi berbasis data. Bagaimana proyeksi ke depan? Apa yang bisa terjadi di tahun 2025 dan 2026 bagi pensiunan? Saya akan membahas 2 skenario kemungkinan, yaitu skenario optimis dan skenario realistis. Skenario optimis mungkin terjadi jika pemerintah melihat tren inflasi tinggi dan beban hidup berat pada 2024 sampai 2025. Menilai bahwa pensiunan harus dijaga daya belinya agar tidak terpuruk, dan kemudian memutuskan mengeluarkan PP baru, bisa jadi pada pertengahan atau akhir tahun 2025. Jika ini terjadi, pensiunan akan mendapatkan kenaikan baru, dan rapelnya bisa dibayarkan beberapa bulan setelah PP keluar. Ini adalah skenario ideal yang paling banyak diharapkan oleh pensiunan. Skenario realistis juga sangat mungkin terjadi jika pemerintah memutuskan mempertahankan kebijakan gaji pensiunan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah 8/2024 karena alasan keterbatasan anggaran. Artinya, tidak ada kenaikan gaji pensiunan baru di tahun ini. Pemerintah menunda kenaikan hingga kondisi fiskal negara lebih kuat, dan konsekuensinya tidak ada dana rapel pada tahun 2025. Ini adalah skenario pahit yang juga harus kita pahami dan antisipasi dengan hati yang tenang. Mengapa Anda harus rajin mengikuti update informasi seperti ini? Karena kebijakan pensiun berdampak langsung pada kualitas kehidupan sehari-hari dan dapur Anda. Harga obat-obatan naik, kebutuhan rumah tangga bertambah, biaya kesehatan meningkat, dan biaya hidup makin tinggi. Satu informasi yang salah bisa membuat Anda salah perhitungan keuangan bulanan, berharap pada sesuatu yang belum pasti yang berujung kecewa, atau bahkan menjadi korban penipuan oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan. Itulah sebabnya informasi yang akurat dan terpercaya sangat diperlukan di usia senja. Kenapa channel ini memilih menjelaskan secara detail dan panjang lebar? Karena saya tahu dan sadar bahwa pensiunan bukan hanya sekadar menunggu uang pensiun semata. Pensiunan membutuhkan kepastian, kejelasan nasib, dan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asumsi kosong, bukan rumor warung kopi, bukan janji palsu politisi, dan bukan narasi yang memanfaatkan keresahan Anda demi keuntungan konten. Channel ini hadir dengan niat tulus bukan untuk membuat Anda panik atau cemas, tetapi untuk memberikan informasi yang jernih seperti air,
penjelasan yang logis dan masuk akal, analisis yang mudah dipahami orang awam, dan update yang benar-benar relevan serta berguna untuk kehidupan pensiun Anda yang bahagia. Mari kita rangkum kesimpulan penting yang harus Anda ingat dan tanamkan dengan sangat sederhana. Fakta bahwa kenaikan gaji ASN aktif pada 2025 itu benar adanya. Fakta bahwa pensiunan tidak otomatis naik mengikuti ASN aktif. Fakta bahwa rapel pensiunan 2025 saat ini belum memiliki dasar hukum yang sah. Fakta bahwa PP baru belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dan fakta bahwa PT Taspen menegaskan belum ada instruksi pembayaran rapel dari negara. Semua klaim rapel saat ini masih sebatas rumor dan wacana. Namun, jika ada PP baru yang terbit nanti, Anda pasti akan tahu, dan saya berjanji di channel ini akan membahasnya sedetail mungkin, transparan, dan jujur tanpa dilebih-lebihkan. Sobat pensiunan yang saya hormati dan saya cintai, informasi soal pensiunan bersifat sangat sensitif dan berdampak langsung pada keseharian Anda dan keluarga. Karena itulah sangat penting untuk mengikuti update yang benar-benar bisa dipercaya melalui channel edukasi ini. Saya berkomitmen penuh untuk mengurai setiap regulasi pemerintah yang rumit, menjelaskan bahasa hukum PP dan Perpres tanpa berputar-putar, mengklarifikasi rumor-rumor yang membingungkan masyarakat, serta memberikan edukasi finansial sederhana untuk menghadapi masa pensiun dengan lebih tenang dan sejahtera. Kalau Anda merasa informasi yang panjang, mendalam, dan detail seperti ini membantu Anda memahami kondisi sebenarnya dan memberikan ketenangan batin, saya dengan rendah hati mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe sekarang juga supaya Anda tidak ketinggalan setiap kali saya mengunggah pembaruan video terkait kenaikan gaji pensiunan, info rapel pensiunan, regulasi Taspen terbaru, dan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan pensiunan. Karena di masa pensiun yang penuh tantangan ini, informasi yang akurat itu nilainya sama berharganya dengan pemasukan tambahan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan panjang ini dengan sabar. Sekarang mari kita masuk ke segmen berikutnya dengan semangat baru.